Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahibul fadilah Kiai Haji Raden Muhammad Bakir Hasan hafizahullah wa saddada khutah. Nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sahabat kami, guru kita semua, senior saya di Mesir, di Sudan, Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Mudah-mudahan beliau dijaga Allah sehat, iman dan Islam istiqamah, melindungi, menjaga, merawat umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para kiai, pimpinan pondok pesantren, keluarga besar Darut Tauhid Al-Hasani, mudah-mudahan pertemuan kita ini memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Sebagaimana janji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu," maka hendaklah dia menyambung tali silaturahmi. Di negeri paling ujung Islam, tempat tenggelamnya matahari, ghurub, tempat itu disebut dengan Maghrib. Dulu kalau disebut Maghrib itu 5 negara sekarang. Mauritania, Andalusia, Maroko, Tunisia, Aljazair. Jadi kalau dulu disebut Al-Maghribi, itu berarti keluar dari salah satu 5 negeri ini. Maka di sana disebut dengan zawiyah. Zawiyah artinya pojok. Karena biasanya selesai sholat, syekh duduk di pojok. Lalu begitu beliau duduk, maka yang murid-muridnya berkeliling. Keliling itu disebut dengan halaqah. Murid berkeliling, syekh membacakan hadis, murid mendengar, atau murid membaca, guru setuju. Itu yang dikatakan oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, "Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana." Kalau gurumu membacakan hadis kepadamu, maka riwayatkan, kamu mengatakan haddatsana fulan ibnu fulan. Haddatsana ibnu Qutaibah bin Sa'id. Wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kalau engkau yang membacakan hadis kepadanya, maka engkau katakan akhbarana. Pertemuan ini disebut dengan liqa, bertemu, musyafahah. Mulutnya kelihatan melafazkan bunyi-bunyi periwayat itu. Muwajahah, wajahnya bertatap muka. Kita bisa melihat wajahnya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan bahagia. Dan pengalaman saya berbeda antara kita melihat orang di gambar dengan bertemu langsung. Contohnya gambar saya di sini ganteng sekali. Pas bertemu langsung lebih ganteng. La tuzakku anfusakum. Jadi itu yang tidak ada sekarang. Sekarang tidak lagi ada liqa, tidak lagi ada musyafahah, tidak lagi ada muwajahah. Semuanya apalagi setelah Covid online. Tidak bisa bertemu karena takut COVID-19. Nanti kabarnya mau datang lagi COVID-20. 21, 22. Nauzubillah. Apa efek dari tidak bertemu dengan guru ini? Akhirnya banyak pakai peci, pakai baju koko, kelihatannya memperhatikan, padahal pakai celana pendek. Kenapa? Efek dari online. Dulu mereka begitu bangga bisa berkata haddatsana, akhbarana, nabba'ana, amba'ana. Sekarang tidak bisa lagi. Kenapa? Karena tidak ada pertemuan. Jadi di antara asas dasar, kenapa kabupaten, provinsi, desa, daerah di Pulau Madura ini masih kokoh. Orang Madura tidak pernah mempermasalahkan saya datang dari Pulau Sumatera menyeberang Pulau Jawa, nun jauh di sana. Naik pesawat 3 jam baru sampai. Mereka tidak pernah mempertanyakan saya suku apa. Mereka tidak pernah menanya saya keturunan Nabi atau tidak.
Dan kalau ditanya saya akan jawab, saya keturunan Nabi Adam alaihissalam. Saya bukan Habib, saya bukan Sayyid, saya bukan Syarif, saya bukan orang Jawa, saya bukan orang Madura, saya orang Sumatera. Tapi mereka menyambut saya karena saya membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah ikatan yang paling kuat. Jadi di setiap daerah, di setiap pondok saya hadir datang, sambutan Masya Allah, Tabarakallah. Yang dalam hati saya, lubuk hati paling dalam ada rasa sedih, ada rasa haru, ada rasa senang, ada rasa bangga, menyatu menjadi satu. Jadi kalau ada orang heran, kenapa pondok pesantren Darut Tauhid Al-Hasani 5 tahun pembangunannya pesat? Bagi saya yang sudah sampai tidak heran. Karena tempat tidur saya tadi itu disulap hanya beberapa hari selesai. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Maka saya yakin dan percaya. Kalau di Maghribi disebut zawiyah, kalau di Aceh disebut dengan dayah, di bumi Melayu disebut dengan pondok, di Jawa Madura disebut dengan pesantren. Inilah asas dasar pendidikan Islam. Selama pondok pesantren masih tumbuh, selama santri masih halaqah, selama kiai masih mau duduk membacakan kitab, insya Allah Islam akan baik-baik saja di Nusantara ini. Insya Allah. Kenapa di Pulau Madura masih semangat luar biasa? Karena masih ada pondok, masih ada kiai, masih ada santri, masih ada baca kitab. Itulah yang membuat engkau disambut wahai Abdul Somad. Adapun orang yang tidak mengenal ilmu, tidak pernah duduk, tidak pernah berkasih sayang dengan zuriat Rasulullah, maka sambutan itu tidak akan pernah ada. Saya berharap adik-adik santri yang duduk hari ini adalah masa depan. Kalau kami ini masa lalu. Yang akan mengembangkan, menjaga, merawat Islam seperti pokok kayu. Umat Islam ini seperti pokok kayu. Mathalul mu'minin kamathalil asjar. Perumpamaan orang beriman itu seperti pohon kayu. Jangan yang dirawat cuman pucuknya saja. Ngajar di mana? Pasca sarjana, S1, S2, S3, S-Teler, S Bandung. Pucuknya ternyata akarnya sudah busuk. Batangnya sudah dipotong orang. Kalau batangnya itu dikikis kulitnya, air tidak sampai ke atas, pucuknya mati. Maka umat Nabi Muhammad SAW ini mesti dirawat dari bawah. Akarnya, PAUD, TK, SD, batangnya, SMP, SMA, S1, pucuknya, S2, S3, putihnya, anak-anak gadis, buahnya ibu-ibunya. Maka pondok pesantren adalah senter pusat pendidikan Islam. Kita tidak senang ada pondok pesantren dengan tembok yang tinggi. Di dalam orang baca solawat, ada burdah, ada barzanji, ada dibai, ada simtud doror, ada ratib al-haddad, ada ratib al-atas. Tapi begitu kita keluar pagar, kelepah pala 6. Pesantren tidak berpengaruh kepada lingkungan. Tapi sepanjang pengalaman perjalanan saya safari dakwah di Pulau Madura, menyatu antara masyarakat dengan pondok pesantren. Kadang kita malah bingung mana santri, mana yang bukan santri, sama bentuknya. Menyatu antara kiai dengan masyarakat. Maka inilah asas dasar kekuatan kita. Kalau ini masih kita jaga, masyarakat masih sadar, sehebat apapun orang menyerang, Jepang tidak kuat, Belanda tidak kuat, sekutu tidak kuat. Lalu kenapa bisa mereka mengobrak-abrik kita? Karena kita mau diadu domba. Jangan mau diadu, karena yang mau diadu itu cuma domba. Siapa yang merasa suka diadu berarti domba, siapkan Idul Adha. Sate Madura. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya datang ke Pulau Madura, diarahkan, dibimbing, ditunjukkan itu oleh kakak kelas saya.
Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Saya mempercayakan semua jadwal-jadwal dari Aceh sampai Papua itu kepada yang sama-sama dulu satu madrasah, satu sekolah Al-Azhar. Jadi kita kalau mau nyaman, mau tenang, ya dengan saudara kita. Tapi saudara kandung saya tidak tahu itu. Yang mengerti itu, Rubba akhin lam talidhu walidatun, betapa banyak kau punya saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Saudara-saudara saya yang ada di belahan timur Indonesia, yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, yang ada di Pulau Seram, itu alumni Al-Azhar yang datang Abdul Somad, tempatmu aman, jangan khawatir, karena kalau sudah dekat pilkada, pilgub, pileg, itu kita ngeri. Sebelum datang kita lihat dulu tendanya warna apa. Khawatir kita. Tapi kalau sudah saudara kita yang ngawal, tinggal pejam mata. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah selamat. Bersahabat kami di dunia, bersahabat bertemu dalam dakwah di Pulau Madura. Mudah-mudahan bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Kira-kira adik-adik kalau saya dengan kiai masuk surga setuju atau enggak? Dari bunyinya setuju. Almar'u ma'aman ahab. Orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Maka tanamkanlah cinta kepada umat untuk mencintai habaib, untuk mencintai sadah, untuk mencintai asyraf, untuk mencintai ulama. Setelah mereka cinta, mereka sayang, mereka akan peduli. Pada akhirnya maka kita akan saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, kuat. Pertemuan kita kapan? Pertemuan sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, Idul Fitri, Idul Adha. Tapi pertemuan-pertemuan ini ada lagi. Pertemuan maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram, halal bihalal, tablik akbar. Jangan mau terjebak dengan casingnya. Jangan hadir haul bid'ah, jangan hadir maulid. Maulid itu hanya sampulnya. Isi dari acara itu bulan 1 Muharram menyambut tahun baru Hijrah. Safar, Rabiul Awal, Maulid Nabi, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Isra Mi'raj, Sya'ban, nisfu Sya'ban, menyambut Ramadan, nuzul Quran, Syawal halal bihalal, Zulqa'dah melepas haji, Zulhijjah potong sapi kurban. Muharram dagingnya masih nyimpan. Enggak ada selesainya itu acara. Ada di Palembang namanya Maulid Arba'in. 40 malam acara maulid. Pergi saya ke Aceh. Ternyata bukan Arba'in, Tis'in. 3 bulan. Sebulan sebelumnya, sebulan sedang, sebulan setelahnya. 3 bulan. Jadi siapa yang mau membid'ahkan maulid itu bisa ninggal ya. Bid'ah. Orang tetap maulid juga. Jadi kalau masalah dalil, capek kita pakai dalil, orang nggak mau nerima dalil. Jadi ya buat aja langsung. 5 yang mengatakan bid'ah, buat 10. Capek-capekan aja sebetulnya. Kita capek, suara dia yang terdengar. Kita yang bersuara keras, dia yang capek. Jadi apapun acaranya, kita tetap bersemangat. Insya Allah dari Pulau Madura untuk Nusantara, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah. Agaknya itulah yang dapat Al-Fakir sampaikan untuk menjaga keutuhan agama bangsa. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi amal jariah buat kita bersama, insya Allah. Ala hadhihi niyah, untuk segala niat kebaikan, wa kulli niyatin shalihah, semoga Allah menjaga pondok pesantren Darut Tauhid Al-Hasani. Untuk para kiai yang sudah mendahului kita, diselamatkan mereka dari azab kubur, diampuni segala silap salah dosanya, diangkat derajatnya bersama Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin. Dan Raden Kiai Haji Muhammad Bakir Hasan diberikan kesehatan, kekuatan, istiqomah. Para santri dibukakan pintu hatinya. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Natabarraku berdoa, kita ngambil proses dulu, setelah itu baru kita doa bersama Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya Bang? Predictus. Benedictus. Benedictus Albert. Benedictus. Paus itu, baru Benedict. Benedictus. Nanti segala administrasi surat menyuratnya untuk perubahan KTP, paspor, akte dan lain secara administrasi bersama Kiai Pondok Pesantren Darut Tauhid Al-Hasani. Saya tidak mau membimbing syahadat setelah itu lepas selesai. Saya mau setelah bimbing syahadat ngaji. Maka saya mau di sini bimbing syahadat karena saya yakin setelah ini ngaji, belajar Islam, dekati para santri, kiai, bersaudara. Karena kalau hanya bimbing syahadat setelah itu lepas saya bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya ucapkan syahadat, saudaraku Benedict ikut apa yang saya sampaikan. Sebenarnya Benedict sebelumnya sudah bersyahadat. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum. Waktu itu roh Benedict ikut menjawab, bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kebetulan saya ditakdirkan roh saya masuk ke rahim ibu saya muslim. Benedict ditakdirkan perjuangannya luar biasa. Tapi setelah nanti saudaraku Benedict bersyahadat, yang paling mulia di antara kita adalah Benedict. Benedict catatan amalnya putih, bersih, tak ada noda sama sekali. Abdul Somad dosanya banyak sekali. Man katsura kalamuhu katsura saktuhu. Siapa yang banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Dari tadi siapa yang paling banyak ngomong? Saya paling banyak dosa. Benedict bersih, sebersih-bersihnya. Yang lupa doakan Ustaz Abdul Somad. Baik, kita mulai. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Allahu Akbar. Maka sejak ini Benedict yang sebelumnya saudara kita sebangsa setanah air dan kita menjadi lebih kuat. Sebangsa setanah satu agama, saudara kandung dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah innamal mu'minuna ikhwah. Mudah-mudahan saudara kita Benedict istiqomah dalam iman dan Islam. Kita turut menjaga beliau menjadi saudara kandung kita dalam agama. Sakitnya beliau ikut sakit. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada Benedict ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Hari ini sejarah bagi hidup saya dan sejarah pula bagi hidup Benedict. Mudah-mudahan kita bersama dalam kebaikan insyaallah. Kita mintakan doa kepada Sayyidi Fadilatul Syekh Dr. Kiai Haji Ahmad Fauzi Tijani. Falyatafaddal mashkur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا كثيرا حمدا يوافي كافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وجه عظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف عنا يا كريم اللهم اغفر ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ومشايخنا ومشايخنا أجدادنا وأبنائنا وأبنائنا من رحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا مرحوما متفرقين من بعد تفرقا مباركا معصوما ولا تجعل فينا معنا بيننا شقي ولا محروما اللهم اجعل لأخينا بندك يا الله هذه الشهادة شهادة مباركة في إسلامه واجعل إسلامه مباركة في علومه وفي دينه برحمتك يا واسع المغفرة
وارزقنا الحب الاستقامة في عبادتك يا واسع المغفرة. اللهم أنزلنا منزلا مباركا خير المنزلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اللهم اسألك رحمتك. اللهم جددنا إليك يا الله قلبا وقالبا بجواد بعنايتك، والبسنا خلعة استغراق أوقاتنا بالاشتغال بك، واملأ قلبنا وجوارحنا بذكرك وحبك والشوق إليك، واملئنا يا الله ما لا يبقى في متسعك غيرك، واسقنا كأس انقطاعنا إليك بتكميل البراءة من غيرك، وعدم الالتفات قلبنا لسواك، وعدم الالتفات القلب لسواك، وعدم الالتفات قلبنا لسواك. ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل من أسرة دار التوحيد الحسيني وأمواس المغفرة مباركا في علومه، مباركا في عنايته، مباركا في طول العمر إن شاء الله، رحمة مباركة في أسرتهم وأولادهم وذريتهم وقوادرهم يا واسع طلابهم يا واسع المغفرة. واجعل يا الله من خرج من هذا المحل علماء صالحين مستقيمين لعبادتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة أبرار يا عزيز غفار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل دعنا سر أسرار الفاتحة.